Bab 95. Tentu saja. Katakan saja. Old Ki mencibir dan berkata, saya juga ingin melihat bagaimana Anda biasanya menipu orang. Charlie mengangkat bahu dan berkata, aku tidak benar-benar ingin mengungkap penipuanmu, tapi aku tidak bisa menolakmu berulang kali memintanya. Scam? Wah, maksudmu, apakah kita semua melewatkannya? Kuo Ming, yang tadinya tenang, berkata sambil mencibir. Charlie meliriknya dan berkata sambil mencibir, kamu yang paling bodoh di sini khususnya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Kuo Ming sangat marah. Charlie mengabaikannya dan berkata, Jade adalah giok sejati, kamu pembohong punya hati nurani. Kemudian dia berkata, tapi giok ini bukanlah giok berdarah dari dinastio, dan tidak ada biksu yang baik yang mengangkatnya secara pribadi. Itu tidak lebih dari sepotong topas halus dari Hetian. Ini memiliki tekstur yang bagus, tetapi memiliki beberapa nilai. Harganya paling banyak 500,000. Banteng itu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa gioknya berwarna merah? Kilau dimarahi. Charlie melanjutkan, warna merah ini karena erosi biji mangan yang mengandung submanganat. Tidakkah Anda benar-benar berpikir itu berlumuran darah di mayat seorang biksu terkemuka? Lalu bagaimana dengan suasana hangat yang kita rasakan? Qin Gang mengerutkan kening dan bertanya dengan penuh semangat. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, hal ini bahkan kurang teknis. Rerumputan asal Afrika, rimpang ditumbuk menjadi bubuk dan dilarutkan dalam air. Merendam giok ini dalam air selama sekitar setengah tahun secara alami akan memberikan efek ini. Ini bukan suasana yang hangat. Itu adalah efek psikedelik. Sangat mudah untuk menghapusnya. Bakar saja potongan giok itu dengan api. Nah, beraninya kamu mengucapkan kata-kata gila. Mendengar kata-katanya, pria gemuk itu menepuk meja dan berdiri. Tai Lai menjadi gelap, menatap pria gemuk itu, dan berkata, ambil gioknya sebentar. Pria gendut itu berkeringat banyak dan berkata, apa yang terlalu panas? Anak ini jelas berpura-pura menjadi penipu, jangan dengarkan omong kosongnya. Qin Gang mengetukkan jarinya ke desktop dan berkata, setelah kebakaran, jika efeknya masih ada, saya akan membayarnya, tetapi jika efeknya hilang, konsekuensinya, Anda tahu, meskipun keluarga Qin kami baru-baru ini mengalami sesuatu, itu tidak biarkan orang lain naik di atas kepala. Warnia juga mengangguk dan berkata, jika Tuan Charlie salah, tidak masalah jika kau bertindak terlalu jauh. J tidak akan terbakar, tapi jika Emer Charlie benar, Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Pria gemuk itu tiba-tiba berkeringat deras. Dari ketiganya, tidak ada yang bisa tersinggung olehnya. Alasan mengapa ronde ini dibuat sepenuhnya karena kilau di dalam dan di luar, ingin menipu Warnia sejumlah uang, dan kemudian berbagi rampasan. Tanpa diduga, seorang Charlie akan membunuhnya di tengah jalan, dan semua misteri di dalamnya akan terungkap dalam satu kata. Sebenarnya, Charlie tidak tahu giok sebelumnya. Alasan untuk bisa melihat melalui giok ini secara sekilas sepenuhnya karena 9 rahasia surgawi yang mendalam. Tidak tahu kenapa. Dia baru saja melihat sepotong batu giok ini, dan jawabannya sudah muncul di otaknya. Tampaknya identifikasi giok antik ini adalah keterampilan dalam 9 kitab suci surga yang mendalam. Melihat pria gendut itu tidak berbicara, tiba-tiba Charlie mencibir dan berkata, mengapa? Apakah hatimu bersalah? Tidak peduli tentang berbicara. Wajah pria gendut itu biru dan putih, tapi dia tidak mengatakan apakah dia ingin pergi terlalu jauh. Bab 96. Charlie berkata dengan marah saat ini, Fatih, menurutmu tidak apa-apa untuk tidak berbicara? Kamu harus tahu, ini Aurous Hill. Manakah dari orang-orang ini yang tertipu oleh Anda yang tidak kaya? Mengaitkan jari bisa membuat Anda tetap di Aurous Hill. Tidak ada tempat untuk penguburan. Saya menyarankan Anda untuk berkenalan dan meluangkan waktu, untuk mengatakan yang sebenarnya, jika tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Warnia tahu bahwa Charlie melancarkan serangan psikologis, dan segera bekerja sama dengannya, berkata dengan wajah hitam, keluarga Song kami adalah keluarga besar dengan sedikit wajah di Aurous Hill. Jika ada yang berani menipu keluarga Song kita pasti memilikinya. Beri dia pelajaran yang mendalam, jika kita lembut dan menyebar, wajah keluarga akan terpengaruh. Pria gemuk itu tiba-tiba ketakutan. Dia tahu seberapa tinggi keluarga Song Anda. Jika dia benar-benar membuat marah Warnia,
dia mungkin akan mati di Aurous Hill. Jadi dia panik, dan buru-buru berteriak ke Kilau dengan putus asa, "Kilau, selamatkan aku. Ini bukan urusanku sendiri." Wajah Old Ki berubah tiba-tiba dan dia meraung, "Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Anda berbohong kepada keluarga Song dan menjebak saya. Aku ingin hidupmu." Bagaimanapun, Kilau mengeluarkan belati dari sakunya, cahaya dingin melintas di matanya dan segera menerkam pria gemuk itu. Mata pria gendut itu pecah-pecah, dan dia mengutuk, "Sialan, kau memalingkan wajahmu lebih cepat dari buku. Anda jelas mengatakan kepada saya bahwa Miss Warnia mengandalkan mulut Anda. Selama Anda menjawab ya, benda ini akan dijual. Kamu sangat menyakitiku." Warnia menatap mereka dengan dingin, lalu berkata kepada Charlie, Charlie hanya tertawa, "Terima kasih hari ini, ayo pergi. Orang-orang ini, keluarga kita akan mengirim seseorang untuk membersihkan orang-orang ini." Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Oke, lalu kembali." Bagaimanapun, keduanya bangkit dan bersiap untuk pergi. Melihat Warnia akan pergi, Kilau terkejut, dan dia tidak peduli untuk membunuh pria gemuk itu. Dia berlutut di tanah dan berkata, "Nona, maafkan saya. Demi kerja keras dan kerja keras saya di keluarga Song selama bertahun-tahun, maafkan saya. Kali ini." Sebelum Warnia berbicara, Tai Lai berdiri dan mencibir, "Kamu yang lama benar-benar mencari kematian. Anda ingin menjadi Master of the Game, dan Anda bisa mendapatkan 2 atau 3 miliar. Apakah menurut Anda keluarga Song bisa mengampuni Anda?" Old Ki pucat dan duduk terkulai di tanah. Tai Lai melanjutkan, "Bahkan jika keluarga Song memaafkanmu, aku, Tai Lai, tidak akan pernah memaafkanmu." Old Ki tiba-tiba pingsan dan menangis, dan seluruh orang benar-benar pingsan. Melihat ini, Warnia menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata kepada Charlie, "Maafkan aku, Tuan Charlie, keluargaku membuat kesalahan, kamu membaca lelucon." Charlie berkata dengan tenang, "Ada penjahat berbahaya di mana-mana, Nona Song tidak perlu mengatakan itu." Saat ini, Tai Lai dari Hai Cheng mengambil Kuo Ming dan Qin Gang dari keluarga Aurous Hill Qin, semuanya keluar. Melihat Charlie, Tai Lai segera melangkah maju ke arah Charlie dan berkata, Wade, terima kasih hari ini, jika tidak, Li akan tertipu oleh pencuri ini." Kuo Ming di sebelahnya juga berkata dengan malu-malu, "Tuan Wade benar-benar seorang pahlawan, dan Tuan tua hanya tidak membaca artikel yang mereka tulis di batu giok, malu." Qin Gang juga melengkungkan tangannya dan berkata, "Tuan Charlie, terima kasih padamu hari ini, kalau tidak kami bertiga yang merampok kepala dan merampoknya adalah palsu. Apalagi kerugian besar, saya khawatir orang-orang akan tertawa terbahak-bahak." Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan lemah, "Sama-sama, saya awalnya diundang oleh Nona Song untuk datang ke sini untuk memverifikasi keaslian barang, jadi ini juga urusanku." Setelah semua orang selesai berbicara, Charlie masuk ke mobil bersama Warnia. Saat ini, ada keheningan di halaman belakangnya. Tapi Charlie bisa melihat bahwa begitu semua orang pergi dengan kaki depan, beberapa orang berjas hitam masuk dengan cepat. Tampaknya Kilau dan pria gemuk itu berada dalam bencana.